Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zulfa Lutfiyah, NIM 7101418139 dari Rombel PAPB Angkatan 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua terkait guru masa depan atau yang disebut dengan guru abad 21. Pastinya teman-teman semua tidak asing terkait istilah guru masa depan atau guru abad 21 ini, karena pastinya udah pernah mendengar istilah tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait itu semua. Yang pertama yang saya akan mencoba menjelaskan yaitu pengertian terlebih dahulu. Apa itu guru masa depan? Setelah itu ada tantangan yang harus dihadapi. Yang ketiga ada idealnya itu bagaimana guru masa depan. Setelah itu yang keempat ada kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Dan yang terakhir, yang kelima ada metode apa saja sih yang tepat digunakan untuk siswa di masa depannya itu. Langsung saja kita akan mencoba menjawab. Kita akan membahas terkait rumusan masalah yang pertama, yaitu terkait apa itu guru masa depan atau guru abad 21. Sebenarnya untuk istilah masa depan dan 21 itu sebenarnya adalah dua istilah yang sama, tetapi pasti masyarakat atau manusia pasti memandangnya adalah dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya itu adalah yang sama. Masa depan adalah bagaimana guru itu di masa depan. Abad 21 bagaimana guru itu menempatkan dirinya di abad 21. Abad 21 ini adalah suatu istilah begitu. Abad 21 untuk istilah bagaimana guru itu di masa depannya. Berarti masa depan dan abad 21 ini adalah suatu istilah yang sama seperti itu. Nah, pengertiannya apa sih? Nah, pengertiannya adalah guru masa depan atau guru abad 21 adalah guru yang memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan ini adalah kemampuan intelektual, kemampuan emosional, terus kemampuan spiritual, serta memiliki keterampilan yang harus dimiliki dalam seorang guru. Nah, dalam guru masa depan ini adalah guru yang mampu menempatkan dirinya ke siswanya. Berarti dalam hal ini guru ini harus bisa berkolaborasi dengan siswanya. Guru masa depan ini adalah guru yang memiliki wawasan bukan hanya kompetensi pengetahuan saja, tetapi juga tadi yang seperti saya sebutkan tadi, seperti itu. Karena guru masa depan ini tuh harus bisa memiliki pandangan atau prospek yang maju untuk kedepannya. Karena kan semakin berkembangnya zaman juga semakin pemikiran seseorang itu juga semakin maju. Berarti ketika maju siswa pemikiran siswa itu juga maju. Berarti dalam hal ini guru harus memiliki berbagai pikiran-pikiran yang maju, seperti misalnya adalah terkait teknologi. Seperti rumusan masalah yang kedua itu adalah tantangan harus dihadapi oleh guru masa depan atau guru abad 21. Pastinya guru ini memiliki tantangan tersendiri ketika mengajar di masa depan atau di abad 21 nanti. Apa saja tantangan ini? Tantangan ini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang berasal dari dalam diri guru itu. Tantangan internal ini adalah sifatnya lebih kepada sifat atau kepribadian dari seorang guru. Nah, sifat atau kepribadian ini seperti apa sih guru itu? Seperti itu. Ketika sifatnya itu emang sudah bertolak belakang sama seperti apa yang harus dicanangkan oleh pemerintah, itu adalah bertolak belakang, maka itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Misalkan guru itu harus memiliki sifat yang sabar, tetapi guru itu memiliki sifat yang tidak sabar dan mudah emosian.
Berarti dalam hal ini adalah sebuah tantangan tersendiri dalam guru, karena guru masa depan itu adalah harus bisa melihat bagaimana peluang dan harus bisa ramah gitu kepada siswanya, karena kan AP21 kan lebih menekankan pada siswanya bukan gurunya lagi. Setelah itu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini adalah tantangan yang berasal dari luar dari gurunya. Tantangan eksternal ini yang pertama adalah teknologi. Seperti yang diketahui pula, teknologi ini semakin hari semakin tahun juga semakin berkembang. Yang dulunya itu sederhana, sekarang ini berubah menjadi modern lagi. Nah, dalam hal ini guru ini harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Masa ketika siswanya bisa kok gurunya tidak bisa? Lah, ini adalah suatu introspeksi diri dari gurunya sendiri. Nah, teknologi ini juga bisa diterapkan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Setelah itu tantangan tantangan yang kedua itu ada dari budaya. Seperti yang diketahui pula bahwa budaya dari siswa itu pasti berbeda. Siswa yang satu dengan siswa yang lain pasti berbeda. Ada yang budayanya A, ada yang budayanya B. Tapi dalam hal ini adalah guru harus bisa menempatkan budaya-budaya itu. Jangan merasa bingung atau apa. Nah, budaya ini adalah suatu tantangan tersendiri bagi guru. Setelah itu ada globalisasi. Yang ketiga ada globalisasi. Harus bisa bisa bersaing dengan global atau dengan dunia. Pastinya persaingan itu pasti banyak sekali tuh. Nah, persaingan ini salah satunya adalah terkait masalah global atau dunia. Jadi seorang guru harus bisa bersaing dengan global itu sendiri. Nah, setelah itu yang keempat tantangannya itu pasti adalah 4.0 kemajuan zaman seperti itu. Kan abad 21 pastinya zaman itu semakin canggih. Makanya guru itu harus bisa menempatkan dirinya untuk mengikuti. Bagaimana yang ketiga ada bagaimana guru masa depan itu, atau idealnya itu seperti apa sih guru masa depan itu. Lah, ketika seseorang bahas bagaimana ideal, pasti tidak jauh berbeda terkait bagaimana dalam diri seorang guru itu. Bagaimana guru itu, guru ideal itu seperti apa sih ketika kita bilang masa depan gitu. Yang pertama itu guru itu harus bisa menguasai materi. Misal ketika guru itu adalah guru SMA dan itu ekonomi fokusnya. Berarti guru itu harus bisa menguasai materi ekonomi, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menguasai materi umum. Tapi juga yang penting adalah ekonomi, tapi juga jangan mengesampingkan materi umum seperti itu. Selanjutnya adalah menguasai kelas. Nah, dalam hal ini bagaimana guru ini dapat menempatkan dirinya di dalam kelas. Ketika kelas itu ramai, atau ketika bagaimana guru ini menguasai kelas ketika mengajar, itu harus bisa menguasai kelas itu supaya kelas itu juga tidak seenaknya sendiri, supaya terkontrol sistem belajar mengajarnya. Setelah itu wawasan
yang dimiliki seorang guru juga luas. Seperti tadi, wawasan bukan hanya terkait apa saja yang diulang saja, tetapi juga wawasan yang secara umum, misalnya terkait berita-berita yang sekarang lagi menyebar atau terkait isu-isu yang ada. Setelah itu, guru ideal ini guru yang bisa menempatkan siswanya. Guru yang bisa menempatkan siswa ini adalah guru yang mampu mengajak siswanya itu bukan hanya dalam bukan hanya ketika mengajar itu adalah berpusat kepada guru seorang, tapi juga kepada siswanya juga. Setelah itu, guru ideal itu yang kelima itu adalah guru yang mampu beradaptasi dengan sekitar. Beradaptasi itu artinya guru ini harus bisa beradaptasi dengan siswanya, dengan teman seprofesinya, itu harus bisa menempatkan dirinya sendiri. Setelah itu, yang keenam, guru ideal itu harus memiliki sifat-sifat yang baik. Misalnya sifatnya itu harus ramah gitu. Terus juga harus bisa istilahnya adalah ngomong. Selanjutnya yang ketujuh, guru ideal itu adalah guru yang mampu melihat bagaimana prospek kedepannya seperti apa. Kedepannya itu seperti apa, guru itu harus bisa menempatkan dirinya. Setelah itu yang kedelapan adalah guru itu harus memiliki sifat yang kreatif, inovatif. Kreatif ini ketika guru itu mengajar bukan hanya menggunakan media atau metode itu saja, tapi juga harus ada basic kreatifnya supaya dari siswa juga. Masalah yang keempat adalah kompetensi harus dimiliki guru abad 21 atau guru masa depan ini. Pastinya kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru. Guru ini harus mampu memiliki kompetensi ini. Kompetensi guru masa depan atau guru abad 21 ini ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam menguasai kelas, yaitu dalam pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan sampai dengan mengevaluasi. Bagaimana guru itu bisa bertindak. Dalam kompetensi pedagogik ini juga berbicara tentang keterampilan dari seorang guru. Setelah itu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini lebih berarah pada karakteristik dari personal guru itu. Karakteristik ini adalah cerminan dari seorang guru. Bagaimana sifat dari seorang guru itu, apakah guru itu humoris atau tidak, terus canggih atau tidak, terus dewasa, sabar, telaten. Selanjutnya yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yang berkaitan dengan sosial dari guru itu, mampu berkomunikasi, bagaimana interaksinya dengan sesama guru, dengan masyarakat, dengan orang tua, wali, terus juga dengan siswa itu. Bagaimana guru itu juga bisa menempatkan dirinya. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini lebih berkaitan dengan penguasaan materi atau mampu menguasai materi atau tidak dari guru itu sendiri. Dalam hal ini penguasaan materi itu juga harus secara luas dan dalam, supaya ketika ditanya
oleh siswanya juga guru ini bisa untuk ada rumusan masalah yang terakhir atau yang kelima adalah metode apa saja sih yang bisa digunakan guru masa depan. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa guru masa depan adalah guru yang mampu menempatkan siswanya. Berarti dalam hal ini guru ini bisa berkolaborasi dengan siswanya. Bukan hanya ketika mengajar itu bukan hanya berpusat pada guru saja, tetapi ketika udah masa depan atau abad 21 berarti dalam hal ini berpusatnya pada siswanya, siswa yang akan lebih aktif dibandingkan guru. Dalam hal ini guru ini adalah sebagai pembimbing siswanya yang akan bergerak sendiri, yang akan mengarahkan itu adalah gurunya. Nah, dalam hal ini metode yang tepat yang bisa digunakan ini adalah yang berpusat pada siswa, yaitu bisa dengan discovery learning atau penemuan. Misal guru ini adalah memberikan suatu tugas terus menyuruh siswa melakukan penemuan baru. Setelah itu juga ada yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Maksudnya adalah siswa itu disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan tersendiri, membuat suatu proyek tersendiri. Nah, itu nanti pasti siswanya itu akan mengingat dibandingkan dengan yang dijelaskan oleh seorang guru. Karena kebanyakan dari siswa ini itu ketika dalam kelas, belajar dalam kelas dan dilakukan oleh guru itu ceramah, itu yang mendengar pasti akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, itu dalam mengatasi hal itu, maka guru ini tuh lebih ke siswanya dengan memberikan suatu proyek. Berarti dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru abad 21 itu adalah guru yang mampu menempatkan siswanya atau berkolaborasi dengan siswanya dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Perkembangan zaman ini juga dengan menggunakan teknologi, karena abad 21 dalam tanda kutip adalah kita harus bisa menempatkan diri seorang guru itu di teknologi-teknologi yang ada, seperti itu. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait guru masa depan atau guru abad 21. Semoga bermanfaat dan saya pribadi minta maaf kalau memang ada salah-salah kata atau kurang tepat juga, karena tadi penjelasan tadi adalah menurut saya pribadi seperti itu. Ya, terima kasih saya ucapkan. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.